Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bunuh mereka. Virerage tidak ingin membuang waktu dengan iblis-iblis ini. Semakin lama perjalanan, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Mendering. Satu kesatuan dari para penjaga menuju para iblis. Habisi mereka. Para iblis tidak punya pilihan selain bertarung. Seekor setan harimau meraung dan menyebabkan tanah berguncang. Cakarnya setajam pisau, memutar ke atas dari tanah. Setan ular lainnya mengibaskan ekornya yang panjang dan tebal ke depan. Di langit muncul seekor elang yang turun, ingin menyambar seorang prajurit. Para penjaga itu sudah dilatih dalam pertempuran dan pertarungan sebagai satu tim. Ledakan ini memperkuat serangan mereka, mengirimkan gelombang kejut ke arah para iblis. Gelombang pertama setan berhasil dipukul mundur dengan cepat. Elang jatuh dari langit sementara harimau terlempar. Klang, Virerage menghunus pedangnya dan melepaskan apinya. Niat pedangnya meliputi ribuan mil. Setelah kilatan cahaya yang terang, kepala-kepala mulai berputar guling di tanah, mengalir ke darah mana-mana. Meskipun Virerage bukan ahli, ia tidak memiliki masalah dalam membunuh iblis-iblis ini, tidak butuh waktu lama sebelum ia mengalahkan para pemimpin dan kelompok itu lari menyelamatkan diri. Para penjaga memaksa maju dan menghajar para pelari, menyebabkan ribuan orang dalam proses. Namun, mereka hanya mengejar dalam jarak pendek sebelum kembali ke peti mati. Bau darah memenuhi udara. Kenyataannya, ada banyak ahli dan penjahat yang mengawasi dari kejauhan, menunggu kesempatan yang tepat. Mereka tidak melihat waktu yang tepat untuk bertindak sekarang. Pergi, perintah Virerage. Sayang, konvoi itu hanya berjalan beberapa langkah sebelum berhenti. Virerage mengangkat pedangnya secara horizontal dan tampak agak serius. Sesosok hantu mulai berlarian di hutan, membuatnya tampak marah. Hantu itu menimbulkan rasa takut yang menyeramkan bagi para penonton. Para penjahat dan ahlinya sendiri mendapat peringatan buruk tentang hal ini. Mendering. Virerage mengaktifkan kembali niat kebugaran, menekan banyak penonton yang lebih lemah dalam prosesnya karena kekuatan yang besar. Hantu itu akhirnya mendarat di depan konvoi, mendorong para penjaga untuk mengangkat senjata mereka lagi. Berhenti, kata Virerage tegas. Saudara Virerage, Anda terlalu tegang saat ini. Hantu itu berubah wujud menjadi sosok yang lebih fisik, sosok yang menutupi jubah hitam dan topi bercadar. Hanya menampilkan mata yang dingin yang terlihat. Semua orang merasakan niat jahat yang terpancar dari sosok tersebut, mereka mengira ia adalah makhluk dari neraka yang muncul yang menusuk jiwa. Utusan neter dari aliran leluhur, apakah Dao yang tidak terikat juga ikut terlibat? Banyak orang yang langsung mengenali sosok itu. Kenapa kamu di sini? Tanya Virerage dingin. Kurangnya kesopananmu itu menyakitkan. Suara pelan utusan itu muncul dari bawah tanah, saya di sini untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada Yang Mulia dan untuk melihat dia berangkat menuju perjalanan berikutnya. Untethered Lineage menghargai tindakannya yang luar biasa bagi rakyat. Nether Messenger berasal dari Ancestral Flowgate, anggota Untethered Dao. Sekte ini sangat kuno dan dikabarkan didirikan oleh seorang kaisar abadi. Sekte ini terkenal dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama tidak dapat dikatakan pada saat ini tetapi pengaruhnya masih dalam taraf yang dapat diterima. Nether Messenger adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk menafsirkan hukum kebaikannya secara berbeda. Hal ini mengubahnya menjadi kekejian, tetapi ia menganggapnya sebagai metode yang tepat untuk mencapai sumbernya. Jangan menyanjung diri sendiri, kamu tidak berbicara atas nama Untethered Lineage. Virerage tidak menahan diri, sungguh tidak sopan. Baiklah, saya tidak mewakili Untethered Lineage, apakah tidak apa-apa jika saya memberi hormat kepada Yang Mulia? Nether Messenger tersenyum dan berkata, Virerage tidak bisa menolak pria itu. Beberapa orang mungkin memiliki niat jahat pada hari ini, tetapi mereka harus membiarkan orang lain menunjukkan rasa hormat mereka. Baiklah, kata Virerage sambil masih memegang pedangnya. Nether Messenger berjalan menuju peti mati sambil berkata, Yang Mulia, hidup Anda hanya dapat dijelaskan dengan kata-kata seperti tak terpecahkan dan bijaksana.
Semua orang akan sangat merindukan penampilan dan suara ilahi Anda. Dia semakin mendekat dan mendekat. Klang, para penjaga mengangkat tombak mereka dan tidak membiarkannya mendekat. Berhenti di situ. Virerage memelotot tajam ke tempatnya, siap dikurung jika dia maju ke depan lagi. Aku hanya ingin melihat Yang Mulia untuk terakhir kalinya, itu saja. Nether Messenger membungkuk karena agresinya, berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Kami menghargai sentimen Anda, silakan pergi sekarang. Kebakaran menuntut. Nether Messenger melirik para penjaga lalu Virerage. Dia mengerti bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Dia membungkuk ke arah peti mati itu sekali lagi sebelum pergi. Virerage menghela napas lega. Tentu saja, dia tidak takut pada Nether Messenger saja. Masalahnya adalah orang ini berasal dari benua batu putih. Itu berarti setiap pihak yang berkepentingan punya cukup waktu untuk sampai di sini. Jika para jenderal dari dinasti liar datang, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Banyak yang menunggu untuk memberikan pukulan mematikan saat kau terjatuh. Li Qiye tersenyum dan berkata. Virerage melirik Li Qiye tanpa menjawab. Dia sudah tahu ini, tapi mengapa khawatir biasa ini juga tahu. Pergilah. Virerage diperintahkan sebelum berkata pada Li Qiye, Yang Mulia, tetaplah di sampingku apapun yang terjadi. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa menjagamu tetap aman. Li Qiye tersenyum sebagai tanggapan. Konvoi itu melaju cepat kali ini sambil tetap menjaga jarak. Meskipun demikian, mata-mata masih mengamati dari balik bayangan. Virerage tidak dapat melakukan apa-apa karena menghindari mereka semua adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, ia lebih fokus pada kecepatan, berharap dapat membawa peti mati itu kembali ke dinasti tepat waktu, satu-satunya cara untuk menjaganya tetap aman. Beberapa kebakaran hutan terlihat di sepanjang jalan, yang awalnya tampak alami. Ditambah lagi, ini adalah kekacauan. Penghancuran sekte sering terjadi, belum lagi iklim politik saat ini. Saat mereka terus berjalan, api tampak mengikuti mereka dari kedua sisi sejauh 100 mil. Jejak kedua itu tepat membuntuti mereka. Tidak bagus. Ekspresi Virerage berubah masam saat dia memikirkan seseorang. Pyromancer gila. Kita harus menerapkannya. Perintahnya. Para penjaga mendengar perintah itu dan menjadi khawatir. Mereka pun mempercepat langkah mereka hingga batas maksimal. Penyihir api. Li Qiye penasaran. Virerage menatap sinis. Apakah orang ini berasal dari Chaos? Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Pyromancer sebelumnya? Yang Mulia, Mad Pyromancer adalah salah satu dari 10 monster kekacauan, seorang maniak api. Kemunculannya berarti api dan kematian massal. Saya yakin jejak api saat ini adalah perbuatannya. Virerage dengan sabar menjelaskan, tetaplah dekat. Denganku, Pyromancer adalah penjahat kejam yang berasal dari Madenet Dao. Peringkatnya hanya ke-8, tetapi dalam jumlah korban, dia mungkin yang pertama atau kedua. Dia membantai manusia dan tidak merasa bersalah. Perlu diingat bahwa bahkan sebagian besar musuh jahat di Chaos tidak menargetkan manusia, hanya musuh dan sekte mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Mad Pyromancer. Ia menemukan kesenangan dalam membakar benda-benda, jadi setiap kali ia merasa ingin membakar, ia akan mulai membakar anak-anak manusia. Oleh karena itu, dia dibenci oleh semua orang. Termasuk para penjahat Chaos. Sayangnya, dia terlalu kuat dan memiliki 2 buah Dao. Selain itu, dia telah bergabung dengan dinasti liar. Para pemain biasa tidak dapat mengalahkannya. Yang lebih kuat tidak ingin mendominasi dinasti. Suara mendesis dan terbakar terdengar di sekitar kelompok itu. Hutan di gunung itu terbakar sehingga mereka terperangkap. Hewan dalam radius 1000 mil mengalami nasib buruk. Jeritan manusia juga terdengar. Manusia dan pembudidaya tidak dapat melarikan diri pada waktu yang tepat. Beberapa tidak tahu apa yang terjadi sebelum mati. Pyromancer gila. Penonton yang netral dan ahli persembunyian langsung mengetahui siapa orang itu. Mereka melompat keluar dari lautan api untuk menghindari terseret ke dalam kekacauan ini. Maju. Virerage meraung dan melepaskan niat pedangnya dengan satu tebasan, membuka kobaran api. Seluruh konvoi itu terbang ke udara, ingin melarikan diri dari kobaran api. Kokok, suara aneh mirip kokok ayam betina yang ketakutan berulang kali. 100 mil jauhnya, sebuah sosok muncul.
Sosok itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan ekstrim dan pola yang tidak terduga. Begitu cukup dekat, semua orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua kurus dan kecil yang mengenakan jubah Tao emas dan berambut terikat tinggi. Dia memegang obor yang mengeluarkan api kemanapun dia pergi. Saat konvoi itu mencoba keluar, api milik lelaki tua itu kembali mengelilingi mereka dengan gerakannya yang tidak menuntu. Matt Pyromancer, apakah kamu ingin melawan kami? Teriak Virerage. Hehe, aku hanya ingin memanggang daging, bukankah kau ingin tahu seperti apa aroma dan rasa Dao Lord yang dipanggang? Pyromancer terus membakar daerah sekitarnya. Virerage dan anak buahnya menjadi marah. Sayangnya, lelaki tua ini adalah seorang penguasa naga, cukup kuat untuk membakar mereka semua. Puff! Begitu api yang cukup menyala, mereka berkumpul menjadi pusaran yang terbang langsung ke arah konvoi. Tanah. Virerage tertutup di bawah dan membuka jalan baru, berharap menemukan cara untuk memerdekakan diri. Hehehe, jangan terburu-buru, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Ayo kita bermain dengan santai. Tawa menyeramkan Pyromancer gemilang. Menjadi sangat jelas bahwa dia tidak ingin langsung membunuh mereka dan lebih menyukai permainan kucing-kucingan ini. Saat mereka keluar dari kobaran api pertama, mereka mendengar suara melengking keras dari segala arah. Tampak seperti cairan hitam yang menyembur dari bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, ternyata itu hanyalah tikus-tikus yang jumlahnya tak terhitung. Mereka tidak meninggalkan apapun di jalan mereka, baik pohon maupun hewan. Semuanya dilahap dan konvoi itu menjadi target berikutnya. Berbaris, maju terus. Perintah Virerage, maju. Para prajurit mengaktifkan formasi dan menjadi satu dengan yang lain, menyerupai kereta perang baja. Gerombolan tikus tidak dapat menghentikan jalan mereka. Yang mulia, selalulah dekat. Virerage ditempatkan ke depan sambil mengingatkan Li Qiye. Kekeke, dinasti 8 kuda jantan, kau akan membayar dengan darah karena membunuh keturunanku. Sebuah suara datang dari bawah tanah. Dewa tikus, tunjukkan dirimu. Virerage kembali mengurung kawanan tikus itu. Kaketologi niat menyebabkan retakan serius di tanah, hampir membelah bumi. Ia membunuh jutaan tikus seketika dan menyebabkan ledakan gunung berapi di bawahnya. Ini cukup untuk mengeluarkan setan tikus yang menutupi baju besi. Ia memiliki kepala manusia dan tubuh tikus dengan ekor panjang. Matanya merah, tampak agak mengamuk. Pohon itu memancarkan aura jahat, akumulasi kekotoran setelah jutaan tahun. Semua makhluk hidup di ketentaraan langsung berbaring. Kedua matanya menyala seperti matahari, mampu menimbulkan luka yang nyata. Baju zirah itu merupakan bagian bawaan dari tubuhnya, bukan dekorasi kemudian. Sisiknya cukup kuat untuk menahan tebasan dari Virerage. Dewa tikus, mereka yang mengikuti konvoi kemunduran setelah melihat makhluk ini. Meskipun bukan bagian dari 10 monster kekacauan, ia hanya sedikit lebih lemah. Baju zirah alaminya tidak dapat ditembus, belum lagi kepiawaiannya dalam menjelajah bawah tanah dengan cara menggali. Ia dapat memimpin segerombolan tikus dan melahap satu kerajaan dalam satu malam. Ia senang memakan para pembudidaya, tidak menyisakan satu tulang pun. Oleh karena itu, bahkan para penjahat pun takut pada makhluk ini. Mereka adalah pembunuh, tapi bukan kanibal. Kebanyakan dari mereka lari setiap kali tikus itu diketahui ada di sekitarnya, karena tidak ingin menjadi korban. Kebakaran, tuanmu sudah mati, waktumu sudah habis. Ancam Dewa Tikus, aku punya cukup waktu untuk membunuhmu. Virerage mengangkat pedangnya, menyebabkannya menjadi berapi-api dan bersinar. Batalkan tebasan, dia melompat dan dikurung ke depan. Jejak api yang panjang mengikuti ayunannya dengan kekuatan yang cukup untuk membelah ruang. Aktifkan, Dewa Tikus pemakan racun. Saat menyentuh tanah, racun itu meninggalkan rawa beracun. Di dalam racun itu terdapat tengkorak-tengkorak yang telah disempurnakan. Tengkorak-tengkorak itu terbang ke arah tebasan itu untuk berhenti, tetapi hancur. Bam! Kebakaran hampir mengenai sasarannya tetapi tikus itu melayang ke bawah tanah dan menghilang. Bam! Detik berikutnya, benda itu melesat ke atas dan muncul di depan Li Qiye. Anak muda, dagingmu terlihat lezat. Ia mengulurkan tangannya ke arah Li Qiye dan membuka mulutnya. Mati! Virerage melepaskan gelombang energi pedang dengan kekuatan yang semakin meningkat, ingin memenggal kepala tikus itu. Ia menundukkan kepalanya dan pedang itu malah mengenai sisiknya.
Percikan api beterbangan tetapi pedang itu gagal menembusnya. Meskipun demikian, Dewa Tikus itu tetap terpental. Virerage melompat maju dan menyatu dengan pedang, memberikan tebasan vertikal. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke bawah untuk melenyapkan monster itu. Siapa yang takut padamu? Tikus itu memanggil tongkat surgawi pendek dan membalas. Sebagai anggota Demon, ia memiliki akses ke hukum beberapa jasa yang aneh. Meskipun demikian, Virerage telah mempelajari seni pedang tingkat atas dari Dao Lord 8 Kuda. Dao Lord itu tepat dan berbahaya, mampu menguasai keadaan. Gemuruh. Sementara itu, kelompok tikus masih terus menyerang konvoi itu. Namun, formasi prajurit yang tangguh dalam pertempuran tetap tidak dapat dipatahkan. Mereka membunuh banyak tikus dan terus maju. Bangkai tikus menumpuk seperti gunung di sepanjang jalan. Berdengung, ruang angkasa tiba-tiba terbuka dan sesosok makhluk perkasa muncul di atas medan perang, seorang raja dari ras iblis. Ia memiliki banyak sayap yang terbuat dari cahaya di punggungnya. Sayangnya, sayap-sayap itu menutupi bulu-bulu busuk. Ia memancarkan aura yang mengesankan dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya, benar-benar sosok yang agung. Raja yang jatuh. Virerage yang sedang melawan tikus tidak menyukai perkembangan ini. Variasi kedua, para penjaga berganti dari menyerang untuk bertahan, menciptakan penghalang yang terbuat dari perisai energi. Apakah dewa ingin memperluas pengaruhnya ke chaos? Seorang penjahat berkata sambil menonton pertempuran. Fallen King berasal dari klan kecil dengan gelar yang sama, cabang dari Deity Lineage. Jangan tertipu oleh karakter kecil dalam klasifikasinya. Dulu ia adalah raksasa yang sangat kuat. Sayangnya, ia tumbang dalam pertempuran besar dan kini, keturunannya akhirnya bertemu lagi. 8 kuda Dao Lord mungkin sudah mati, tetapi dia pernah menyinggung dewa sebelumnya dan membunuh anggotanya. Fallen King berkata, kita akan membawa mayatnya kembali ke dewa untuk menenangkan jiwa-jiwa yang hilang. Yang lain dalam bayangan itu menarik napas dalam-dalam karena mereka tahu betapa kuatnya dewa. Apakah dia benar-benar mewakili dewa? Mereka meremehkan hal ini tetapi tidak punya waktu untuk menyelidiki masalah ini. Tidak akan. Para penjaga menyelesaikan formasi mereka dan masih memiliki moral yang tinggi. Tidak ada satupun anggota yang ingin lari. Mereka lebih memilih mati sambil melindungi informasi yang tidak terduga. Terserah kau saja. Fallen King Sira menyerang, merobohkan bulu-bulu energi seolah-olah bulu-bulu itu adalah pedang. Teruskan, teriakan para kapten dan memperluas formasi pertahanan. Ledakan, penghalang itu mengeluarkan tsunami untuk menahan hujan pedang, dan berhasil menghancurkannya menjadi debu. Turunkan dia, seorang kapten pengawal berteriak dengan nada membunuh, sambil mengarahkan tombaknya langsung ke sasaran. Formasi kekuatan 8 kuda jantan. Mereka melepaskan kekuatan formasi besar ini. Tombak-tombak mengumpulkan kekuatan ke satu titik sebelum meletus. Dentang. Suara ini cukup kuat untuk menghalangi penguasa dan Raja Naga. Formasi ini mirip dengan penciptanya, mendominasi dan kuat. Para penjaga berhasil menggunakannya untuk mengalahkan musuh yang kuat di masa lalu. Kurang terbuka. Raja yang jatuh menjadi marah. Di matanya, para penjaga ini adalah anjing-anjing yang tidak punya tuan, tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi seorang yang kuat seperti dirinya. Dia menarik kembali sayap energinya dan menciptakan benteng pedang untuk menghentikan formasi yang datang. Bam! Dorongan itu menutupi pertahanan dan menyebabkannya terhuyung mundur beberapa langkah. Kalian semua mencari kematian. Dia adalah iblis dari Derace yang sangat menghargai garis keturunannya yang bergengsi. Oleh karena itu, dia memandang rendah masyarakat Chaos, bahwa mereka tidak lebih dari penjahat rendahan. Sekarang, pemimpin mereka sudah mati jadi mereka tidak berharga lagi. Harga dirinya terluka oleh perlawanan yang efektif ini. Binatang buas. Cahaya sayap berkumpul membentuk pedang dengan denyutan yang kuat. Ledakan. Dia mengayun ke bawah dan memamerkan keunggulannya. Formasi kekuatan. Para penjaga tidak gentar dan terus mengisi bahan bakar formasi mereka. Tombak itu menusuk ke depan lagi, kali ini dengan bayangan tombak yang tak terhitung banyaknya dalam upaya menghentikan tebasan. Pedang surgawi, meskipun kuat, tidak dapat mematahkan gelombang tombak yang tak terhitung jumlahnya. Para penjajahan ini cukup kuat, itulah alasan mereka selamat dari semua pertempuran itu. Seorang penjahat dalam bayangan memuji.
Faktanya, beberapa penonton tersembunyi telah secara pribadi merasakan kekuatan legiun ini sebelumnya. Dulu, beberapa orang mengira bahwa mereka hanya mengandalkan kekuatan penguasa Dao untuk menjadi begitu ganas. Kini, keganasan mereka masih ada setelah kematiannya. Selama konflik berkecamuk, sesosok hantu muncul di samping peti mati sang penguasa Dao dan mewujud dalam wujud fisik. Utusan Nether, teriakan seorang penjaga setelah melihat ini. Beberapa penjahat juga memikirkan hal yang sama. Sayangnya, peti mati itu dilindungi oleh para penjaga dan formasi mereka. Entah bagaimana Nether Messenger berhasil melewatinya. Kenyataannya, dia tidak pernah pergi seperti sebelumnya. Ia mengandalkan teknik gerakannya yang unik untuk melewati formasi pertahanan. Namun, ia mencoba mengangkat peti mati itu dan tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Peti mati itu sangat berat. Ia bertindak cepat dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkatnya. Ingatlah bahwa dengan kekuatannya, ia dapat mengangkat gunung atau lautan. Beraninya kau, para penjaga di perkemahan berteriak. Mereka berhenti menyerang Fallen King dan malah mengarahkan tombak mereka ke Nether Messenger. Anjing-anjing kurang terbuka. Nether Messenger sangat marah setelah apa yang seharusnya menjadi kemenangan mudah dan melepaskan badai tajam terhadap para prajurit. Mereka tak kenal takut, siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi peti jenazah dari tangan kotor pencuri. Raja yang jatuh memanfaatkan hal ini dan menambah kekuatan pada ilmu pedang, mengintensifkan hujan pedang. Setengah dari penjaga segera fokus pada formasi, mengangkat perisai mereka untuk menghentikan pedang. Gemuruh, meskipun kerjasama tim mereka sempurna, mereka menghadapi dua musuh yang terkenal. Beberapa tempat hancur dan mereka dapat mendengar tangisan terakhir saudara-saudara mereka. Kukup, Virerage mencengkeram lehernya yang bertenaga, memaksa Radgat mundur. Dia meninggalkan pertempuran ini dan menargetkan Fallen King terlebih dahulu. Makan ini, dia muncul di hadapan raja yang jatuh dan melepaskan tebasan api dengan niat pedang yang tertanam, tampak siap untuk membunuh dewa. Lakukan, Fallen King tenggelam dalam pertempuran ini, ingin membuktikan dirinya setelah gagal membantai pengawal kerajaan. Niat pedang bangkit dari hatinya saat ia mengarahkan tusukan pedang ke dada Virerage. Pada saat yang sama, Dewa Tikus keluar dari tanah lagi dan muncul di sebelah Li Qiye. Haha, sepertinya kau istimewa. Aku akan memakanmu terlebih dahulu, apa yang akan dilakukan dinasti ini? Mulutnya terbuka, menampilkan dua gigi depan yang tajam dan berkilau. Gigi-gigi itu tampak seperti dua pedang seputih salju yang siap dikurung Li Qiye. Yang mulia, kebakaran terjadi secara panik tetapi jaraknya terlalu jauh, tidak mampu melindungi Li Qiye pada waktu yang tepat. Dia menyesali keputusannya menyerang raja yang jatuh setelah melihat kematian anak buahnya. Dia melupakan semua tentang Li Qiye dan memberi kesempatan kepada Dewa Tikus. Saat ia mencoba lari kembali, ia terkena tusukan dewa jatuh. Darah mengucur deras, tapi dia tidak peduli dan tetap melompat ke arah Li Qiye meskipun tahu sudah terlambat. Ambil kembali. Semua orang tiba-tiba mendengar suara retakan. Memang tumpah namun darah keluar dari mulut Dewa Tikus. Mereka tidak percaya dengan hasilnya, Li Qiye mematahkan gigi depan tikus itu, tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Dewa Tikus segera mundur, tampak sangat terkejut. Mendering, Virerage berhasil kembali dan berdiri di depan Li Qiye dengan pedang terhunus. Baik Virerage maupun Radgat tercengang. Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana gigi-gigi itu dicabut. Virerage tidak bisa dilihat karena jarak dan teralihkan oleh luka pedang. Namun, Radgat adalah korban yang ada di sana. Diasumsikan bahwa junior yang tak bernama itu adalah santapan mudah, tetapi yang datang setelahnya hanyalah rasa sakit. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Virerage menatap Li Qiye dengan tak percaya. Li Qiye mengundurkan diri dan tersenyum, aku baik-baik saja. Hal ini membuat Virerage semakin bingung. Setelah jeda tadi, pria itu tampak begitu tenang. Sementara itu, kobaran api tiba-tiba mengacaukan medan perang. Tikus-tikus di sekitar pegunungan terpanggang. Baunya menyebar ke seluruh wilayah. Pyromancer, beraninya kamu. Dewa Tikus melompat keluar dari api dan meraung. Master-master top seperti Nether Messenger dan Fallen King melarikan diri tepat waktu sehingga mereka tidak mengalami cedera apapun. Kau membunuh keturunanku. Dewa Tikus sangat marah. Ia mengandalkan tikus-tikus iblis ini untuk membunuh kerajaan-kerajaan hanya dalam waktu singkat.
Mereka tidak ada bedanya dengan artefak berharga di matanya. Kekeke, Pyromancer tertawa aneh seperti suara ayam, bukankah baunya harum? Keturunan iblisku tidak punya permusuhan denganmu. Dewa tikus marah sekaligus takut. Aku melakukan apapun yang aku mau, bau daging panggang itu menyenangkan di tempat. Pyromancer di dalamnya dan menatap tikus itu, sayang sekali aku tidak memakan tikus atau aku akan memanggangmu juga. Dewa tikus hampir muntah karena marah. Sayangnya, Pyromancer lebih kuat dari mereka semua. Ini karma. Seorang penjahat meringkuk karena tikus-tikus itu senang memakan para pembudidaya. Ini memang pantas. Suasana menjadi panas, baik secara harfiah maupun kiasan. Kemunculan Pyromancer mengubah situasi sepenuhnya. Pyromancer memiliki 2 buah dao, jauh lebih kuat dari siapapun yang hadir. Jika dia bekerja sama dengan kelompok Dewa Tikus, maka pasukan kerajaan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika dia berseteru dengan pihak lain, maka masih ada harapan bagi Virerage dan anak buahnya. Kalian bertiga, keluarkan mayat itu dan aku akan memanggangnya. Apa kalian pernah makan daging Dao Lord sebelumnya? Pyromancer memerintahkan tim Dewa Tikus. Petik 2 tanda seru petik 2. Para penjaga menjadi marah setelah mendengar ini. Cepatlah, desak Pyromancer. Mengopo kami harus mendengarkanmu? Nether Messenger mengerutkan kening. Penjahat seperti mereka tidak pernah menuruti orang lain, bahkan seseorang yang memiliki kepentingan yang lebih kuat. Kalau begitu, haruskah aku membuatkan kalian bertiga makanan pembuka dulu? Pyromancer memelotot ke arah mereka. Ketiganya terjebak dalam situasi sulit. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Pyromancer. Baiklah, Dewa Tikus mengabaikan penghinaan itu dan fokus pada hal lain. Aku telah memakan banyak orang dalam hidupku, tetapi belum pernah memakan seorang penguasa Dao. Sekarang tibalah saatnya untuk mengulang-ulanginya. Baiklah, Nether Messenger dan Fallen King saling memandang dan mengangguk. Bunuh mereka. Keduanya langsung menyerang Virerage dan para penjaga. Fallen King melepaskan lautan pedang dengan suara berdenting keras ke arah Virerage. Nether Messenger mengeluarkan teriakan aneh dan memanggil sebuah spanduk. Dia menangkapnya dan melepaskan hantu-hantu ganas ke arah para penjaga. Seolah-olah ribuan hantu akhirnya dibebaskan dari penjara mereka. Mereka ingin memberi cukup waktu bagi Dewa Tikus untuk mencuri mayat itu. Ditambah lagi, mereka tidak ingin menjadi pihak yang melakukan tindakan itu. Memakan seorang penguasa Dao akan menjadi kehidupan yang layak dijalani. Dewa Tikus tidak mempermasalahkan reputasi buruk itu. Berhenti, teriakan Virerage dan yang lainnya. Sayangnya, mereka sedang sibuk menghalangi serangan yang datang. Mendering, sebuah suara pedang terdengar, yang menusuk hati semua pendengar. Lampu darah menyala selama sepersekian detik, hampir tidak terlihat. Brengsek, menyembur ke atas darah dan menghujani seperti bunga yang sedang mekar, itu keluar dari kepala darah Dewa Tikus saat tubuhnya juga jatuh ke tanah. Matanya masih terbuka untuk melihatnya. Darah. Ia mencoba mengucapkan sebuah judul sebelum mati, tetapi sudah terlambat. Sosok melayang di atas peti mati sang penguasa Dao. Ia mengenakan jubah Dao dan topi besi. Meskipun topi itu memiliki kerudung untuk menyembunyikan wajahnya, niat pedangnya sendiri membuat semua orang takut. Virerage sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Sarung kaktus berwarna merah tua, sepertinya karena terkena noda darah kering. Orang-orang bisa mencium bau darah meskipun dia belum menghunusnya. Mereka tidak merasa aman di hadapannya. Ancaman pedang dingin itu selalu ada, bermaksud memenggal kepala mereka. Para penjahat dalam bayangan berhenti bergerak, tidak ingin memancing niat tajam pedang itu. Dewa Tikus adalah iblis yang ganas, hanya kalah dari 10 monster kekacauan. Sayangnya, ia mati hanya dengan satu serangan. Pisau laut darah. Semua orang termasuk Mad Pyromancer menjadi waspada setelah melihatnya. Peringkat kelima, beberapa penjahat terhuyung mundur karena takut. Ini adalah karakter ganas lainnya, yang menempati peringkat kelima dari 10 monster. Dia selalu bepergian sendirian dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Lidahnya setajam pedangnya. Rumor yang berkembang adalah dia berasal dari sebuah akademi, sekte paling bergengsi namun tertutup di Hundred Raches. Akan tetapi, dia tidak pernah berbicara mengenai latar belakangnya sendiri dan pihak akademi juga tidak mengkonfirmasi rumor ini. Satu hal yang pasti, kemunculannya biasanya berakhir dengan perpisahan.
Kemunculannya membuat semua orang gelisah termasuk Mad Pyromancer. Perbedaan kekuatan terlihat jelas dari peringkat mereka. Matilah mereka yang berani menyalakannya. Ucapnya dingin sambil memegang gagang pedangnya. Virerage dan para pengawal menghela napas lega setelah melihat penyelamat yang tak terduga ini. Awalnya mereka mengira dia ada di sini untuk mengambil peti mati. Meskipun mereka tidak tahu alasan di balik niatnya, dia terkenal karena menepati janjinya. Jika dia membuat pernyataan ini, dia akan mengawal peti mati itu sampai akhir. Fallen King dan Nether Messenger langsung kabur setelah melihatnya. Beberapa waktu lalu, mereka tidak kabur saat Mad Pyromancer muncul karena masih ada secercah harapan. Mereka bertahan untuk melihat bagaimana keadaan akan berjalan. Sekarang, tidak ada gunanya melakukan itu. Bloodseah Blade jauh lebih kuat dan tidak pilih-pilih dalam memilih lawan. Di sisi lain, Pyromancer biasanya hanya memilih yang lemah dan tidak berdaya, Bloodseah selalu siap menggigit seseorang yang lebih kuat. Pergi secepat ini. Mata Bloodseah memancarkan dan memancarkan niat tajam. Klang, pedang itu terlepas dari sarungnya dan kilatan darah terlihat lagi. Raja Jatuh yang melarikan diri mendengarnya dan merasakan kematian di dekatnya. Ia berseru dan menyatukan seluruh sayapnya untuk membangun perlindungan terbaik. Ribuan pedang berputar di sekelilingnya, tidak membiarkan siapapun mendekat. Suara mendesing. Setiap pedang sebesar bukit. Mereka menciptakan banyak lapisan di sekelilingnya, namun pedang itu masih melampaui segalanya. Ledakan. Pedang itu mengenai dadanya setelah menembus seni pedang pertahanan. Ah! Dia menjerit kesakitan sebelum terjatuh ke belakang. Meskipun dia mendominasi sepanjang hidupnya, dia gagal menghentikan satu tebasan dari Bloodseah. Dia hanya seorang penguasa sementara Bloodseah memiliki 3 buah dao. Sedangkan Nether Messenger, sudah jauh sekarang. Dia kembali ke wujud hantunya dan menciptakan 1000 salinan. Penonton tidak dapat membedakan mana yang nyata tetapi ada satu yang mengirimkan, Bloodseah. Klang, dia tertutup lagi. Pedang energi itu bergerak melalui ruang dan meletus dalam kilatan terang sekali lagi. Ah, tebasan itu memotong yang asli tanpa masalah. Karena kecepatannya, tubuh aslinya menempuh jarak ribuan mil lagi sebelum terpisah di pinggang. Kedua bagian itu mendarat dengan darah mengalir. Keluar, pertahanan Fallen King dan kecepatan Nether Messenger sama sekali tidak berarti bagi Bloodseah. Membunuh mereka hanya membutuhkan satu tebasan. Bloodseah Blade, pemilik senjata yang menuntut untuk melihat darah setelah ditarik. Para penjahat tersembunyi dan Mad Pyromancer mencium saat mencium bau darah di udara. Bloodseah lebih memilih membunuh daripada berbicara. Giliranmu. Dia mengangkat pedangnya ke arah Pyromancer. Pyromancer merasa takut dan menjilat bibirnya dengan gugup. Ia senang membakar orang lain dan telah membunuh terlalu banyak orang hingga tak terhitung banyaknya. Namun, ia hanya menyerang yang lemah dan manusia biasa sementara lawannya adalah seseorang yang berani melawan penguasa Dao. Bloodseah, kamu ingin memprovokasi Wild Dynasty. Tuan kita menginginkan mayat kuda 8. Jika kamu mencoba menghentikanku, kamu akan membuatnya sangat tidak senang. Pyromancer tersenyum dan berkata, tentu saja ada juga penjahat-penjahat hebat. Wild Dynasty adalah perkumpulan para pembudidaya jahat. Pendirinya adalah Wild Dragon, yang menduduki peringkat pertama di antara 10 monster. Dia adalah salah satu penyebab kekacauan di benua itu, menghancurkan banyak sekte dan membunuh leluhur, tidak ada seorang pun di Chaos yang bisa berhenti kecuali mendiang Dao Lord 8 kuda. Kalau begitu, biarkan dia datang, ucap Bloodseah dingin, tak gentar. Ekspresi Pyromancer berubah masam, tidak menyangka ancamannya akan gagal. Lakukan gerakanmu sebelum aku membunuhmu, ulang Bloodseah. Baiklah. Pyromancer menjadi marah dan berteriak, hasilnya belum memutuskan. Dengan itu, dia mengangkat obornya dan memanggil kobaran api yang berkobar dengan percikan api yang menghujani. Dia menutup obor itu dan api neraka itu berubah menjadi seekor naga. Api itu membesar dan membesar, menghancurkan gunung di sekelilingnya. Saat naga api itu mendarat, tanah meleleh menjadi aliran lahar. Beberapa penjahat yang kebetulan berada di persahabatan tidak dapat melarikan diri tepat pada waktunya. Api dari naga itu membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Naga api itu mengangkat cakarnya dan menerjang ke arah Bloodseah sambil memancarkan sinar api. Bloodseah tidak menambahkan mata dan menghunus pedangnya lagi untuk tebasan berikutnya. Klang!
Hanya itu yang ia perlukan untuk membelah balok dan naga itu dari kepala hingga ke ekornya. Tebasan darah itu Zeus berlanjut hingga ke seberang langit, dan akhirnya menghilang menjadi bayangan belaka. Ah! Darah berceceran dan Pyromancer menghilang dari pandangan. Dia hanya menggunakan naga api yang kuat untuk mengulur waktu agar bisa melarikan diri, karena tidak berniat bertarung sejak awal. Hanya sedikit yang merasa terkejut dengan status bergengsi Pyromancer sebagai penguasa naga. Para penjahat ini tidak punya moralitas yang bisa dibanggakan. Hal ini tidak akan terjadi di Deity atau Heaven Burial. Garis keturunan yang saleh ini peduli dengan reputasi dan kebenaran mereka. Anggota mereka lebih memilih kematian yang terhormat daripada bertahan hidup yang mengarahkan. Ini termasuk murid biasa, apalagi para penguasa dan Raja Naga. Pyromancer tahu bahwa ia tidak punya peluang untuk bertahan hidup setelah Bloodseah peringkat kelima. Seorang pahlawan tidak peduli dengan kekalahan langsung, hanya gambaran yang lebih besar. Orang lain bisa saja mengusulkan dan dia tetap tidak peduli. Penjahat lain mempertimbangkan untuk pergi karena hal lain akan menjadi bunuh diri. Ini agak aneh karena Bloodseah adalah serigala penyendiri yang tidak punya teman. Mengapa dia ingin melindungi mayat Dao Lord? Ada orang lain. Mata dingin Bloodseah mengamati sekelilingnya. Semua orang yang bertemu dengannya langsung gemetar ketakutan dan mundur. Hanya sedikit orang di Chaos yang benar-benar mampu melawannya, tidak termasuk 4 petarung teratas. Tidak, kalau begitu nyahlah, ucapnya dingin. Meskipun banyak yang merasa kesal dengan sikap agresifnya, mereka tetap pergi agar tidak dibunuh olehnya. Saya masih tertarik. Sebuah suara yang harmonis menjawabnya. Suara itu berasal dari seorang pria yang berdiri di atas pohon di depan hutan. Dia mengenakan jubah abu-abu dan sepatu kain hitam, tampak agak mencolok. Entah kenapa, wajahnya tampak kabur. Penonton tiba-tiba berhenti pergi dan saling bertukar pandang. Seseorang yang berani menentang Bloodseah pastilah sangat kuat. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat melalui fenomena yang kabur itu. Ini agak jarang terjadi di Chaos karena para penjahat tidak memiliki masalah untuk dimintai tanggung jawab atas kekejaman mereka. Terlebih lagi, mereka memandang rendah orang-orang yang menyembunyikan identitas mereka. Siapa kamu? Mata Bloodseah berbinar tajam. Hanya orang biasa. Aku datang tanpa niat jahat, hanya ingin melihat penguasa Dao 8 kuda sebentar. Khususnya buah Dao yang hancur. Kata lelaki tua itu, tanyakan dulu pada pedangku. Bloodseah mengangkat pedangnya. Baiklah, orang tua itu tidak takut. Sikapnya membuat Bloodseah serius. Bloodseah punya kedalaman buruk tentang ini. Secara keseluruhan, Bloodseah bukanlah yang terkuat di benua bawah. Namun, dia pernah bertemu dengan para penguasa naga dan penguasa Dao sebelumnya. Apakah pria ini salah satu dari mereka? Ambil ini. Bloodseah menghunus pedangnya lagi. Pedang niat segera menyelimuti semua pohon di hutan itu dalam radius 1000 mil. Mendering, dia mengayun dan melepaskan tebasan berdarah. Gerakannya terlalu cepat bagi sebagian besar penonton. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan sambil merasakan tusukan tajam dari niatnya. Badai itu meninggalkan bekas luka yang tak berdasar di tanah. Kali ini, badai itu mempengaruhi garis lurus sejauh 10.000 mil di hutan itu, menghancurkan segalanya. Teknik-teknik Bloodseah kurang bervariasi dan cerdik. Teknik-teknik itu langsung dan fatal. Orang tua itu menghilang sesaat sebelum muncul lagi, memungkinkan dia menghindari tebasan itu. Agak sulit dipercaya karena ketepatan tebasan yang cepat. Bloodseah menyadari bahwa musuh ini agak menakutkan. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Kau bukan dari Chaos. Dia berspekulasi. Kerumunan orang bertanya-tanya dari benua mana dia berasal, dan garis keturunan mana. Dewa, pemakaman surga, platform abadi, atau tanpa batas. Aku hanya seorang pejalan kaki, tempatku berada adalah rumah, jadi kekacauan adalah rumahku saat ini. Kultivator misterius itu tersenyum. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kata Bloodseah, menyadari bahwa musuhnya lebih kuat darinya. Ia mencoba memikirkan kemungkinan pertarungan di benua bawah, tetapi tidak ada yang bisa ia temukan. Sekarang, izinkan aku melihatnya. Sang mengambil langkah maju dan mengabaikan para penjaga. Beraninya kau. Para penjaga menyiapkan tombak dan perisai mereka. Ini tidak perlu. Dia menjentikkan jarinya dan mengusir para penjaga di depannya, meninggalkan jurang yang dalam. Sangat kuat. Semua orang termasuk Bloodseah menarik napas dalam-dalam.
Akhirnya aku menemukanmu. Namun, seorang pejuang tua lainnya menghalangi jalannya. Penampilannya anggun dan berwibawa, tampak berseri-seri. Penampilannya semegah yang bisa dibayangkan, mirip pohon pinus yang tumbuh di sisi tebing, tidak takut angin dan hujan. Dia memiliki temperamen yang tenang, ketenangan yang diperoleh setelah menghadapi banyak lawan yang hampir mati. Dunia bisa berubah drastis menjadi lebih buruk, tapi ketenangannya akan selalu sama. Napas lelaki tua itu seirama dengan irama langit dan bumi. Ia tampak menyatu dengan dunia sehingga saat ia berdiri di sana, ia memiliki kehadiran yang sangat halus, hampir tak terlacak. Menatapnya sama halnya dengan menatap seluruh dunia sekaligus, atau setidaknya itulah perasaan yang dimiliki setiap orang. Grand Dao yang tak terbatas, mungkin ini bukan yang menggambarkan Grand Dao itu sendiri, melainkan seorang yang terampil puncak. Ekspresi serupa tak dikenal itu berubah masam setelah melihatnya. Rekan Tao, bukankah sudah waktunya untuk menghentikan mengaktifkan yang tiada henti dan tidak perlu ini? Itu cara yang menarik untuk diungkapkan. Ketika aku tiba di tempat harta karun, aku disambut oleh penyergapanmu. Untungnya, saya tahu cara melawan sedikit dan berhasil melarikan diri. Sekarang akulah yang terus-menerus mengejar. Ini adalah kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Saya mohon maaf, kata mitra itu. Katakan itu pada tinjuku, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh dan canggung. Ledakan, dunia seakan mengecil, cukup kecil untuk dimuat di dalam genggamannya. Hal ini membuat orang-orang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Hanya gerakan sederhana ini saja sudah luar biasa, tidak perlu mengaktifkan kekuatan. Para penjahat dalam bayangan bersiap melihat kemampuannya. Bloodseah Blade tercengang, berpikir bahwa lelaki tua ini tidak terpecahkan. Namun, dia belum pernah bertemu dengan kekhawatiran kuat ini sebelumnya. Pria itu juga tidak menyembunyikan penampilan aslinya. Pertama datanglah seorang petani misterius dari hutan pinus. Sekarang, seorang lelaki tua tak dikenal lainnya. Yang pertama tidak tertarik untuk bertarung dan langsung menghilang di cakrawala. Yang terakhir mengerutkan kening dan ingin mengejar. Namun, dia melirik Li Qiye terlebih dahulu. Li Qiye mengulurkan tangan dan memberikan izin untuk pergi. Dia kemudian melangkah maju dan mengejar. Suasana kembali tenang dan perhatian kembali teringat pada Bloodseah Blade. Inisiatif itu kembali menjadi miliknya karena tak seorang pun dapat menandingi pedangnya. Kematian bagi semua pelanggar hukum. Ucapannya dengan dingin. Tidak ada penjahat yang menanggapi karena mereka melihat apa yang terjadi pada Radgat, Valen King, dan Nether Messenger. Bahkan Mad Pyromancer hanya berhasil melarikan diri, meskipun dengan luka yang serius. Cepat pergi, perintahnya kepada para pengawal. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dinasti kami sangat menghargainya. Virerage dan anak buahnya membungkuk dalam-dalam. Meskipun mereka tidak mengerti alasan mereka dapat mengetahui bahwa Bloodseah bertekad untuk melindungi mayat sang penguasa Dao. Dengan itu, konvoi itu segera menuju dinasti 8 kuda lagi. Bloodseah juga mengikuti mereka, meskipun secara rahasia. Dengan pengawalnya, tidak ada penjahat di sepanjang jalan yang berani menyerang. Akhirnya, mereka melihat dinasti itu dari kekecewaan dan desahan napas lega. Kita berhasil, misi tercapai, kata Virerage dengan nada sentimental. Senior, kita sudah sampai, dinasti tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan hari ini. Virerage membungkuk lagi. Ia tahu bahwa Bloodseah masih mengikuti mereka. Bloodseah pergi tanpa berkata apa-apa, puas dengan hasilnya. Yang mulia, kami sudah pulang sekarang. Virerage mendekati peti mati dan berbisik. Air mata kembali mengalir di pipinya. Para pengawal lainnya merasakan kepedihan yang sama. Setiap kali mereka bepergian bersama Yang Mulia, mereka selalu bersemangat, terutama setelah kembali dengan kemenangan. Kenangan masa lalu berkelebat di benak mereka, yang hanya menambah kesedihan. Yang Mulia, kita sudah sampai. Virerage memberitahu Li Qiye, masih tidak ingin berpisah. Selama perjalanan kembali, tanggung jawab utamanya adalah melindungi peti mati. Saat ini, target barunya tidak lain adalah Li Qiye. Penobatan di masa depan akan menghadapi banyak bahaya. Li Qiye menatap dan mengamati dinasti itu. Dinasti itu agak berbeda, tidak memiliki tembok dan istana yang menjulang tinggi. Kota ini dibangun di tengah alam di antara pegunungan dan lembah. Bangunan-bangunan didirikan di antara punggung bukit dan puncak gunung.
Beberapa bangunan mengambang dan terletak di tempatnya berdasarkan hukum Dao. Air terjun deras mengalir seolah-olah berasal dari alam atas. Beberapa gunung cukup tinggi hingga tersembunyi oleh kabut dan awan. Energi kekacauan dan hukum berlimpah. Beberapa istana tampak agak istimewa dan memiliki denyut nadi berkas seolah-olah ada makhluk abadi yang berada di dalamnya. Burung bangau bebas berkeliaran. Naga banjir juga dapat terlihat di antara binatang buas lainnya. Dengan demikian, kuda jantan 8 lebih menyerupai sebuah sekte daripada dinasti tradisional. Meskipun demikian, para pembudidaya yang berpengetahuan dan meluangkan waktu untuk menjelajah akan menemukan mana-mana. Kenyataannya, tempat ini dulunya adalah biara kuno. Konon, penguasa Dao 8 kuda menemukan tempat ini selama penaklukannya. Ia menjadi bersemangat dan mulai membangun berbagai kuil dan istana di sini. Seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan lebih banyak pengikut dan memutuskan untuk memulai dinasti, mengubah tempat ini menjadi lokasi terkenal di Chaos. Itu sama meriahnya dengan garis keturunan lainnya seperti Primal, Madenet, atau Hundred Raches. Sang penguasa Dao memendam ambisi besar, memimpin banyak ekspedisi untuk memperkuat perbatasan dan meredakan kekacauan. Dia sendiri yang mengubah lanskap kekacauan, memberikan suasana yang benar-benar baru. Meskipun dia tidak dapat benar-benar mengubah tanah yang tidak memiliki hukum ini, dinasti yang dia ciptakan menjadi pilar stabilitas dan kedamaian yang istimewa. Ketenarannya tidak hanya terbatas pada chaos. Bahkan orang-orang dari Whitestone dan Fragmentation pun pernah mendengar sebelumnya. Tentu saja, hal itu juga menjadi duri dalam daging bagi para penjahat, terutama Wild Dynasty. Sayangnya, Wild tidak dapat bersaing di masa lalu. Saat ini, keadaannya tidak lagi sama. Yang Mulia telah kembali. Virerage berdiri di depan pintu masuk dan meraung. Yang Mulia, para anggota dinasti yang menunggu dengan tenang akhirnya gemetar. Mereka sudah mengenakan pakaian upacara putih yang dimaksudkan untuk berkabung. Semua anggota dinasti tahu bahwa penguasa Dao adalah segalanya bagi dinasti. Rumah mereka tercipta karena dia. Tanpa kehadirannya, mereka akan menjadi mangsa para bandit atau menjadi bandit itu sendiri. Oleh karena itu, kematian meninggalkan duka dan kesedihan yang tak terkira bagi setiap orang. Yang Mulia, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membenturkan dahi mereka ke tanah saat peti jenazahnya melewati jalan. Aura yang tiba-tiba muncul dari ketegangan, membawa intensitas pasukan yang mengancam atau awan gelap yang menjulang, bukan perasaan terbaik untuk dimiliki. Itu datang dari seorang lelaki tua berbaju perang. Jubahnya berkibar gagah berani tertiup angin. Meskipun sudah tua, dia masih berburu harimau. Semangat juang yang bersinar di matanya dapat membuat siapapun bergidik. Dia adalah seorang jenderal yang telah berperang di medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga dapat terdengar karena terbenamnya. Binatang buas dan hewan akan segera berlutut untuk menunjukkan ketundukan mereka. Yang Mulia, dia berlutut di depan peti jenazah dan membiarkan matanya mengalir. Saya berharap saya bisa berada di sana di samping Anda. Dia telah mengikuti penguasa Dao sepanjang hidupnya namun tidak dapat membicarakannya di saat-saat terakhirnya. Gelarnya adalah Dewa Naga Mulia, Panglima Agung dan orang kedua yang memegang komando. Kuda 8. Dia bertanggung jawab saat penguasa Dao tidak ada, di bawah satu orang tetapi di atas yang lain. Sang penguasa Dao memercayainya dan yang terpenting, dia cukup kuat untuk memikul tanggung jawab ini. Ia adalah seorang Raja Naga dengan 5 buah suci, cukup untuk melawan siapapun di benua bawah. Para anggota dinasti menghormatinya, begitu pula musuh-musuhnya. Ia juga memimpin legiun utama dinasti di masa perang, kuda jantan terbang. Penguasa Dao memerintahkannya untuk memimpin dinasti sebelum berangkat melawan Conche el Conqueror. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak lain memanfaatkan situasi. Sang Raja Naga merasakan sakit yang sangat saat berdiri di depan peti mati itu meskipun telah menebak hasilnya. Kenyataannya masih menghantamnya dengan keras. Setelah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada para korban, dia berdiri dan berkata kepada Virerage, Komandan Garda, perjalanan ini pasti sulit. Semua orang mengerti betapa sulitnya hal itu. Mengawal peti jenazah kembali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu adalah tugasku, ucap Virerage sambil tetap menempel pada Li Qiye. Raja Naga kemudian melihat Li Qiye dan segel kerajaan, tatapan matanya berubah.
Dia kemudian mengamati Li Qiye lebih dekat dan tidak menyadari sesuatu yang istimewa. Dia adalah, tanyanya pada Virerage dan dia tahu bahwa Virerage sedang melindungi pria itu. Sekarang bukan saatnya, mari kita sambut kembali Yang Mulia terlebih dahulu. Virerage berkata dengan serius, menyadari bahwa masalah mungkin sulit bagi Li Qiye, orang asing yang mewarisi dinasti. Misalnya, jika Dewa Naga menolak, itu akan menjadi masalah besar. Ini bukan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Benar, Dewa Naga setuju meskipun memiliki banyak pertanyaan. Selamat datang Yang Mulia. Perintahnya dan lagu-lagu sedih mulai dimainkan dari berbagai alat musik. Peti jenazah kemudian dibawa ke aula duka. Virerage mengawal Li Qiye sepanjang upacara. Li Qiye sambil tersenyum melihat pemandangan. Yang Mulia, Anda akan tinggal di sana selama beberapa hari ke depan. Virerage menunjuk ke depan. Di hadapan mereka ada puncak yang aneh. Puncak itu sepertinya telah dipatahkan oleh seseorang di titik tengahnya, hanya menyisakan bagian bawahnya saja. Retakannya juga tidak bersih, malah memiliki ciri silang-silang. Sebuah istana megah dibangun di atasnya, tampak seperti kediaman agung seorang penguasa. Namanya adalah Aula 8 Kuda, rumah penguasa Dao dan tempat menyelenggarakan upacara. Virerage sengaja mengatur ini menjadi tempat Li Qiye untuk mengonfirmasi status Li Qiye. Agak menarik, Li Qiye sambil tersenyum menatap puncak itu. Yang Mulia dulu tinggal di sini. Itu juga merupakan sumber dinasti. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia sedang menyeret puncak ini ke sini dari luar angkasa. Kebakaran menjelaskan, puncak itu jelas istimewa karena penguasa Dao dikabarkan berusaha keras untuk membawanya kembali. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang tahu efeknya, hanya itu yang melambangkan otoritas dinasti. Ini adalah cara Virerage memberitahu semua orang. Masalahnya adalah Li Qiye bukanlah putra penguasa Dao atau penerusnya, tidak ada yang akan mendukung orang asing mengambil alih dinasti. Dia perlu memanggil Li Qiye terlebih dahulu. Pengunjung pertama di rumah baru Li Qiye tidak lain adalah Dewa Naga yang terhormat. Virerage melihat kedatangannya dan menjadi cemas. Li Qiye membutuhkan dukungan dari Dewa Naga yang terhormat agar pengobatannya berhasil. Hanya memiliki segel kekuasaan saja tidak cukup. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dewa Aga mengamati Li Qiye lagi, ingin menemukan beberapa petunjuk. Dia tidak mengerti mengapa Raja memilih orang asing ini menjadi penguasa baru. Dewa Naga, tolong gunakan, Yang Mulia. Yang Mulia adalah penerus kami. Virerage berdiri di samping Li Qiye dengan satu tangan di gagang pedang. Dia tahu bahwa Dewa Naga dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun demikian, dia harus melindungi otoritas dan martabat Li Qiye. Kematian dapat diterima karena ini adalah keinginan terakhir Yang Mulia. Komandan pengawal, apakah Anda tahu latar belakangnya? Tanya Dewa Naga. Saya melaksanakan keinginan Yang Mulia untuk mengangkat Yang Mulia sebagai penerus berikutnya, kata Virerage. Bolehkah aku melihat lebih dekat kondisi fisikmu? Nada bicara Dewa Naga menjadi lebih sopan, ingin melihat tubuh Li Qiye. Bagaimanapun, seorang penguasa Dao yang tak terkalahkan tidak akan mewariskan dinastinya kepada sembarang orang. Pedang amarah api menghalangi Dewa Naga Mulia untuk mendekat. Panglima Besar, tolong berhenti. Ucapnya, siap belati kapan saja. Komandan pengawal, apa maksudnya ini? Dewa Naga mengerutkan kening. Aku seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu, Panglima Besar. Kata Virerage, tidak ingin Dewa Naga itu berada di dekat Li Qiye. Kalau dia menyimpan niat jahat, Li Qiye pasti sudah mati. Aku hanya ingin melihat lebih dekat bentuk tubuhnya, kata Dewa Naga. Tidak perlu melakukan itu, yang harus kau lakukan adalah menjalankan tugasmu, Komandan Agung. Penolakan api, saya perlu tahu lebih banyak tentang penerusnya. Dewa Naga berbintang, dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Li Qiye agar pantas naik tahta. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa ada permainan curang yang terjadi. Segel kehancuran adalah bukti terkuat. Yang Mulia telah menyerahkan tahta kepada Yang Mulia. Panglima Besar, Anda hanya perlu mempertimbangkan jabatan Anda sendiri. Mengenai alasannya sendiri, bukankah itu tidak penting saat ini? Kata Virerage, Komandan pengawal, jika aku memaksa, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Dewa Naga menjadi tidak senang. Ini memang benar. Virerage tidak memiliki peluang untuk menghentikan seseorang yang melewatkan 5 buah suci. Klang, klak,
Para penguasa kekuasaan muncul dan mengepung Li Qiye, siap menyerang. Aku tidak bisa menghentikanmu, Panglima Besar, tetapi jika kau berani tidak menghormati Yang Mulia, aku akan tetap menunjukkan pedangku kepadamu karena melindungi Yang Mulia adalah tugas suci kita. Jangan lupakan tugasmu. Virerage berkata dengan penuh tekad. Kesetiaanmu yang mutlak patut dipuji. Dewa Naga mengangguk dan menurut. Virerage tidak bermaksud dan berkata, Panglima Besar, saya yakin Anda akan melakukan yang terbaik untuk dinasti. Aku tidak melupakan tugasku, kata Dewa Naga. Kalau begitu, inilah saatnya bagimu untuk berkontribusi pada tujuan yang mulia. Virerage segera menambahkan. Dewa Naga menatap Li Qiye. Sebagai Panglima Besar 8 kuda, dia mendapat kepercayaan dari para prajuritnya. Saat dia berpikir dalam hati, Virerage menjadi gelisah karena tanpa dukungannya, Li Qiye tidak akan dapat merebut tahta. Faktanya, Dewa Naga bisa menjadi raja berikutnya karena dialah yang terkuat dan memiliki kekuasaan tertinggi saat itu. Bagaimanapun, dia sebenarnya bisa melindungi dinasti 8 kuda, tidak seperti Li Qiye. Memilih yang terakhir bisa berakhir dengan kehancuran total. Jika warga harus memilih, mayoritas akan memilih Dewa Naga untuk menjamin kelangsungan hidup dinasti. Virerage tentu saja memahami semua ini. Oleh karena itu, keputusan Dewa Naga adalah yang terpenting. Dewa Naga tidak langsung menjawab, ia membutuhkan waktu untuk menghakimi Li Qiye. Panglima Besar, Yang Mulia sudah tiada, tapi jangan lupakan apa yang telah ia lakukan untuk kita. Kebakaran mendesak, aku tidak pernah lupa, kata Dewa Naga dengan sungguh-sungguh. Dia tidak selalu menjadi Dewa Naga 5 buah yang angkuh. Pada awalnya, dia hanya seorang pemimpin sekte kecil, dengan akses terbatas ke hukum prestasi. Selain itu, usianya sudah tua dan tidak memiliki prospek masa depan. Ia kemudian bertemu dengan penguasa Dao 8 kuda yang memiliki cukup wawasan untuk mengenali garis keturunannya yang luar biasa dan kepribadiannya yang gigih. Penguasa Dao tersebut mengajarkannya cara menembus batasnya dan memecahkannya yang baru. Dewa Naga kemudian mengikuti berbagai medan perang, akhirnya menjadi salah satu pendiri dinasti 8 kuda. Oleh karena itu, ia memperoleh kehidupan baru berkat sang penguasa Dao. Jika bukan karena Eight Stallion, ia pasti sudah lama meninggal karena usia tua sebagai seorang yang terampil yang tidak berarti. Senang mendengarnya, dia telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada kita berdua. Pemadam kebakaran mengangguk. Dewa Naga menghela nafas dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye, Yang Mulia, perjalanan ini pasti sangat jauh. Silakan beristirahat. Baiklah, Li Qiye tersenyum. Sikapnya membuat Dewa Naga bingung. Seorang yang tampil biasa seharusnya gemetar di hadapannya, tetapi orang ini tidak terpengaruh. Ia tidak menyangka bahwa Yang Mulia akan menyerahkan tahta kepada orang sembarangan. Meskipun demikian, keputusan itu tetap tidak dapat dipahami. Ini adalah pertama kalinya dia tidak memahami keputusan Yang Mulia. Kekacauan akan segera kembali ke bentuk aslinya. Orang yang tidak mampu tidak akan bertahan bahkan dengan dukungan kita. Dia menatap Virerage dan mendesah lagi sebelum pergi. Virerage merasa berat hati setelah percakapan itu, sepertinya Dewa Naga siap untuk memenuhi dan telah menerima status Li Qiye sebagai penerus. Sayangnya, Chaos dan dinasti 8 kuda tidak damai. Banyak penjahat yang takut pada penguasa Dao, sehingga mereka tunduk. Sekarang, bagaimana Li Qiye bisa menaklukkan mereka? Saya minta maaf karena membuat Anda terkejut, Yang Mulia. Virerage menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa. Li Qiye tersenyum dan kecewa, dia bisa dengan mudah membunuh kalian semua. Anda benar, Yang Mulia. Virerage mengakui, Panglima Agung memiliki garis keturunan naga sejati dan 5 buah suci. Bahkan jika saya memiliki beberapa buah suci, saya tetap tidak akan bisa menghentikannya. Kamu hanya tinggal sedikit lagi, kata Li Qiye. Virerage terkejut karena Li Qiye bisa melihat ini. Dia tersenyum kecut dan berkata, saya hanya bisa menyalahkan pemahaman saya yang tidak mampu. Yang Mulia telah mengajari saya sebelumnya, tetapi hanya ini yang bisa saya lakukan. Seorang penguasa naga mirip dengan penguasa Dao. Di masa lalu, leluhur naga lembu telah mencapai batas fisik sucinya. Kaisar naga luar angkasa juga mengalami masalah yang sama. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya wilayah kekuasaan. Keduanya tidak bisa melangkah lebih jauh dan terjebak di tempat yang sama.
Kesenjangan antara penguasa dan penguasa Dao semakin membesar seiring berjalannya waktu. Bersambung.